Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Bevi Putri dengan NIM 220301544. Kali ini saya akan mengerjakan UAS struktur data. Pertama-tama, saya akan membuat code-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya udah membuat sebuah program. Jadi 3 soal dalam soal UAS ini saya jadikan satu program. Pada program ini saya meletakkan 2 header, yaitu iostream sebagai basic header dan /stdc++.h sebagai pemanggilan fungsi sorting yang akan saya gunakan. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Dan di sini kita langsung masuk aja ke main program. Di atas ini ada fungsi-fungsi yang sudah saya buat. Di main program, karena di sini ada 3 soal yang saya gabungkan, maka di sini saya akan membuat pilihan dengan integer ipilih. Ketika integer ipilih memilih pilihan, di sini saya membuat switch, yaitu case 1, 2, dan 3. Kita akan bahas dulu case 1. Untuk case 1 di sini adalah metode sequential search dari data yang diberikan. Dan di sini kita akan mencari datanya. Nah, di sini saya memanggil fungsi fSearchQueen, maka kita akan pergi ke fungsi yang ada di atas. Di sini ada fSearchQueen. Saya membuat beberapa variabel. Yang pertama i untuk proses looping. Yang selanjutnya ada flag untuk menentukan apakah data itu ditemukan atau tidak. Selanjutnya ada data. Data itu adalah data yang ingin dicari sama user. Nanti data ini akan diinputkan. Selanjutnya ada data array yang kita miliki, data-data yang kita miliki dalam berbentuk array. Selanjutnya di sini saya akan mengoutput data yang kita miliki supaya user bisa tahu apa aja data yang kita miliki. Selanjutnya pada line 16 sampai 17 di sini user dipersilahkan untuk menginputkan data yang ingin dicari. Selanjutnya program akan masuk ke proses pencarian data. Jika i sama dengan 0, berarti di sini i ini sudah diklasikan bahwa i itu 0 dan i lebih kecil dari jumlah array yang dimiliki yaitu 5, maka i++. Dan jika jika nilai yang ada pada indeks ke i sama dengan data yang dicari dengan user, maka flag akan berubah menjadi 1. Dan jika flag sama dengan 1, data itu ditemukan dan akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, di sini saya membuat i-2 karena setelah kita coba programnya, i itu selalu mengeluarkan nilai lebih besar 2 daripada nilai yang kita inginkan. Maka di sini saya akan memasukkan -2 agar program mengeluarkan output data yang tepat pada indeksnya. Seperti itu. Dan di sini saya kembali lagi ke main program. Di sini saya memasukkan sistem CLS untuk membersihkan program tersebut dan untuk mengembalikan program ini ke home. Tadi saya udah memberikan inisialisasi bahwa program yang di atas ini itu home. Saya memberikan go to home supaya si program ini kembali lagi ke decision pertama, pemilihan opsi pertama. Itu untuk case 1. Sekarang kita coba untuk case 1 di running. Opsi 1 dan 90. Data ditemukan pada indeks ketiga. Oke, selanjutnya di sini untuk case kedua mencari huruf pada kata UHAMKA, terutama untuk H dan M dengan binary search. Nah, binary search ini kan harus data yang terurut. Jadi di sini saya mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat beberapa variabel, yaitu variabel i untuk looping, ketemu untuk proses data yang akan dicari, lalu start untuk start datanya, and sama dengan 6-1, 6 itu ambil dari jumlah array-nya, middle untuk mencari tengah, karena konsep binary ini kan pembagian datanya menjadi 2 gitu, jadi mencari data tengah-tengahnya itu dengan start plus n per 2, lalu posisi -1. Ini untuk proses pencarian data di binary-nya. Nah, untuk mengurutkan datanya, di sini saya menggunakan 2 konsep. Yang pertama, fungsi bawaan dari C++, lalu ada fungsi yang saya buat sendiri. Nah, pertama, untuk fungsi yang bawaan dari C++, di sini saya pertama mendeklarasikan jumlah dari array-nya. Jadi untuk pemanggilan fungsi C++ ini saya menggunakan string-nya ini. Selanjutnya, masuk ke std.2.3 sort huruf plus 6. Di sini saya membuat fungsi juga di atas untuk memanggil fungsi tersebut. Di sini ada short string and str. Nah, short str begin, short str end. Di sini ada fungsi dari C++-nya. Selanjutnya, saya membuat fungsi, kita kembali ke main, saya membuat fungsi sendiri untuk mensort dari tulisan UHAMKA ini. UHAMKA ini. Di sini saya membuat karakter, jadi buat array lagi, karakter UHAMKA. Lalu di sini saya membuat pointer char, res sama dengan matsort, str 6. Count, maksud saya code, res
break ini. Jadi ini untuk output dari data hasil dari urutan ya. Nah, di sini saya memanggil fungsi yang saya buat juga ke atas. Kita ke atas. Di sini saya membuat char match start, di mana char itu adalah str dan intn. Nah, if jika n sama dengan 1, maka return str. Jika else, dan juga ketika intm itu sama dengan n per 2. Nah, di sini saya membuat decision lagi, bukan decision, pendeklarasian, di mana char A itu sama dengan new char indeks ke m, dan char B itu adalah new char indeks ke n dikurang m. Nah, di sini saya membuat deklarasi jika INTI sama dengan 0 dan I lebih kecil dari M, maka array ke I sama dengan str ke I. Dan jika I sama dengan M, maka itu I harus lebih kecil juga dari N, dan sehingga B itu sehingga maksud saya array B itu adalah array B indeks ke I dikurang M sama dengan str ke I. Dan di sini ada pendeklarasian lagi jika A itu sama dengan merge sort. Di sini pemanggilan fungsi. Selanjutnya di sini saya mendeklarasikan L, R, dan K-nya. Dan di sini udah mulai pengurutannya nih. Jadi tadi itu di atas hanya untuk penentuannya, dan di sini pengurutannya. Nah, di sini jika L lebih kecil dari M dan R itu lebih kecil dari N dan dikurang M, maka L itu apabila A ke L itu lebih kecil dari B ke R, maka jadi str ini fungsinya untuk tempat penempatan sementara dari datanya itu. Jadi ketika datanya di otak-atik dan dipindah-pindahin, str itu tuh tempat penempatan sementaranya, lalu dimasukin lagi, tempatnya sementara dimasukin lagi, seperti itu. Jadi fungsi str itu di sini seperti itu. Dan ketika datanya kosong gitu, berarti data str ini tuh terisi untuk masukannya gitu. Jadi datanya tuh sebagai rumah kedua di str gitu. Lalu di sini setelah di short di sini di outputkan. Jadi di sini saya punya 2 output dari sorting. Selanjutnya di sini user disediakan untuk memasukkan data yang dicari. Lalu di sini proses pencarian data menggunakan binary-nya. Jadi di atas itu hanya untuk pengurutan data untuk melakukan binary. Karena syaratnya binary itu datanya harus terurut. Selanjutnya di sini saya mengurut pencariannya itu jika data yang dicari lebih kecil daripada huruf ke middle, maka n-nya itu middle min 1. Ini untuk pembelahan datanya, karena binary konsepnya itu untuk datanya dibelah-belah. Jadi di sini pembelahan datanya, lalu jika start itu lebih kecil daripada n, sama dengan n, dan huruf ke middle itu tidak sama dengan cari, maka posisinya itu ada di middle. Jadi yang kita cari itu ada di middle. Nah, ketika mode middle itu tidak maksud saya jika posisi itu tidak min 1, tidak 0 gitu. Kalau 0 kan berarti dia tidak ada nilai. Kalau misalnya dia punya nilai, ketika di sini dideklarasikan bahwa middle, berarti datanya itu ditemukan. Tapi kalau misalnya nggak juga ketemu, maka datanya itu nggak ditemukan. Jadi pencarian pada posisi ini itu udah terakhir, karena pembelahan datanya itu ketika ganjil dibagi 2 dan tersisa di tengah, seperti itu. Lalu seperti itulah case 2. Selanjutnya kita coba untuk running. Sini kita masukin 2. Di sini terlihat ya kalau datanya itu tersorting 2 kali. Selanjutnya kita masukkan H. Bertemu, datanya ditemukan pada deret ketiga berdasarkan data yang sudah disorting. Selanjutnya kita cari untuk data yang M. Ketemu di data nomor 5 berdasarkan data yang sudah disorting. Selanjutnya lanjut ke nomor 3. Maksudnya ya nomor 3 dan case 3. Untuk case ketiga di sini saya memanggil sebuah fungsi. Kita langsung ke fungsinya di atas. Nah, di sini saya pertama-tama membuat sebuah array untuk penempatan datanya, lalu ada intj dan i ini untuk proses looping, lalu ada temp untuk tempat sementara swap-nya. Lalu di sini saya mempersilahkan user untuk memasukkan data, 10 data, dan akan dimasukkan ke dalam array yang ini berdasarkan i yang sudah dilakukan looping ini. Lalu di sini ada data yang sebelum di-sorting akan di-outputkan dan diberitahu pada user. Lalu di sini ada proses pengurutan datanya. Nah, pada proses pengurutan data di sini ada posisi di mana temp ini memiliki nilai dari nilai yang sudah dimasukkan yang ada pada array ke i. Jadi temp ini adalah tempat sementara dari nilai yang ada pada array ke i. Selanjutnya di sini ada deklarasi bahwa j sama dengan i min 1, maka j itu lebih besar jika j itu lebih besar sama dengan 0 dan temp itu lebih kecil daripada
array ke J, maka array ke J plus 1. Di sini ada proses swap, pemindahan tempat, dan tersusunlah jadinya data kita. Selanjutnya di sini ada output dari data yang sudah sorting, seperti itu. Selanjutnya kita langsung aja untuk di sini kita running. Saya akan menginputkan data mundur. Sekian program yang saya buat. Saya Nasya Boyvi Putri dengan NIM 22030150444 telah mengerjakan praktikum struktur data pada tanggal 11 Juli 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.